G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu Kak Lisa. Selamat hari Minggu Kak Sansan. Yuk kita sapa adik di rumah. Ayo. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Jesus love you. Sangat bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah segenap pujian kita, hormat kita hanya bagi Allah Bapa. Kita naikkan pujian Sing Hallelujah to the Lord. Adik-adik silakan berdiri dengan sikap yang hormat kita naikkan pujian. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, Terima kasih. terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Tuhan, Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. untuk keselamatan yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami diberi kesempatan Kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau Engkau tolong tolong suci dan kuduskan kami. suci dan kuduskan kami. Tuhan tolong Pimpin dan berkati dan berkati ibadah kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Lisa, beberapa tahun yang lalu, Kak Sansa mendengarkan khotbah di gereja kita, mengajak kita untuk setiap hari kita memuji Tuhan. Terus gimana? Terus setelah mendengarkan khotbah itu, kakak membiasakan diri untuk selalu memuji Tuhan setiap hari. Wah, bagus tuh Kak Sansan. Kak Lisa juga sama nih. Sambil memasak bisa memuji Tuhan juga loh. Sambil masak, betul. Dimanapun kita berada, kita boleh memuji Tuhan. Nah, kakak mendorong adik-adik untuk setiap hari memuji Tuhan. Karena Tuhan suka kita memuji Dia. Tuhan bertata di atas pujian. Kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Dengan semangat ya adik-adik, sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji,
Adik-adik, kita mau belajar tentang pengakuan iman rasuli supaya kita berpegang teguh pada intisari iman kita kepada Tuhan. Teman-teman akan memimpin kita membaca. Kita baca bersama-sama dengan lantang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Apostles' Creed. I believe that Jesus Christ was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. 使徒信经，我信我主耶稣基督，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生。 Kak Sansan pernah nggak tidak taat pada perintah Tuhan? Oh pernah Kak Lisa. Itu dulu sekali. Waktu dulu nih Kak Sansannya agak malas baca Alkitab. Terus gimana Kak habis itu? Lewat firman Tuhan yang Kakak dengar gitu. Terus lewat Roh Kudus dalam hati yang terus mengingatkan. Sekarang Kakak udah rajin membaca Alkitab. Wah bagus. Benar adik ya. Roh Kudus akan membantu kita selalu mengingatkan kita untuk taat. Adik-adik, pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti. Berkati waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bab ini udah capek nonton dulu deh, refreshing dulu. Ada chat ya? Di grup apa nih ramai? Jenis sudah selesai belajar belum? Udah ini udah belajar kok sesuai dengan kisi-kisinya. Udah sekarang lagi refreshing bentar. Cepat amat, tadi kayaknya baru 20 menit deh. Ih udah lama tuh gampang bah. Biasa kalau ulangan harian gitu gampang kerjanya, soalnya gampang-gampang. Bisa lah Kamu yakin? Nanti gak bisa remedial loh ya. Ih Cece nih bisa bah, ini bah gampang soal matematika nih. Nah terserah kamu deh, nanti ada akibatnya kalau gak belajar benar-benar. Nah, yang penting jangan tidur kemalaman ya, udahlah gak usah nonton TV lagi. Ini cepat beresin, udah malam mau tidur.
Iya Mbak Ce, nah pasti diberesin Mbak. Jajannya lagi seru-seru Mbak, nanti habis ini selesai aku bereskan. Oke ya, Cece percaya ya sama Jenis ya. Aduh, Jenis nih, Cece baru pulang. Meja belajarnya nggak dirapikan. Catatannya ketinggalan semua. Pensilnya nggak dibawa. Pennya nggak dibawa. Aduh, gimana nih si Jenis ulangan nih? Jenis nih. Kenapa sih? Kesel. Kamu kenapa? Itu nggak bisa kerjain ulangannya. Gurunya kenapa sih? Kasih soal tuh susah-susah. Yakin gurunya kasih soal yang susah? Iya, selama ini kasih soalnya gampang-gampang. Tapi sekarang ulangan susah banget, nggak bisa kerjain. Kesel. Ini sih kayaknya kamu yang nggak belajar ya Jenis ya. Tuh, ini nggak diberesin nih. Nih kan, wajar kalau kamu nih bisa remedial. Karena kamu nggak belajar sungguh-sungguh, makanya susah tuh soalnya. Kamu nggak taat sih sama perintah Cece kemarin kan? Cece kan udah nasihatin kamu. Ada apa belajar? Kotak pensil tak dibawa lagi nih. Aduh, udahlah Jenis. Yang berlalu biarlah berlalu lah. Kamu juga pasti bakal remedial, Bah. Udah nanti kamu remedial aja ya. Harus belajar lagi. Kesal. Itu kan akibatnya. Akibat dari kamu nggak taat kan? Gini Jenis duduk dulu ya. Duduk dulu. Apa sih, Cece nih, jadi ingat satu cerita nih. Satu cerita tentang tidak taat juga. Lalu ada dapat akibatnya juga. Mau dengar? Mau. Kamu duduk dulu ya, Cece ambil Alkitab dulu ya. Nama saya Samuel. Apakah kalian masih ingat cerita waktu saya masih kecil? Saya dibawa mama ke rumah Tuhan. Di sana saya belajar firman Tuhan. Dan saya belajar melayani Tuhan. Sekarang saya sudah tua. Tetapi saya masih terus melayani Tuhan. Suatu hari saya ada di kota Rama. Tiba-tiba ada beberapa pemimpin orang Israel datang. Kami mau raja. Katanya kami tuh minta raja. mereka mau mencari saya. Kita ini gak ada raja. Mereka bilang sekarang saya sudah tua. Berikan kami raja. Dua anak saya angkat menjadi hakim. Mereka hidupnya tidak baik. Tuhan tidak senang dan mereka juga tidak suka. Jadi mereka meminta saya mengangkat seorang raja untuk mereka, seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Sebelumnya kami tidak punya raja. Setelah Yosua meninggal, yang memimpin orang Israel itu adalah hakim. Kalian pasti sudah dengar cerita tentang Gideon dan Simpson. Mereka adalah hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Hakim dan raja itu berbeda. Raja ketika meninggal, maka digantikan oleh anaknya. Tetapi hakim tidak demikian. Ketika hakim meninggal, maka akan ada orang lain yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk memimpin bangsa Israel. Jadi, selama kami dipimpin oleh hakim, sebenarnya kami dipimpin langsung oleh Tuhan. Meminta seorang raja sama saja tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan.
Beri kami raja. Karena itu, waktu saya mendengar mereka meminta saya untuk mengangkat seorang raja bagi mereka, saya kesal. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, orang Israel itu sebenarnya bukan menolak saya, tetapi menolak Tuhan. Jadi Tuhan suruh saya untuk ikuti apa yang diminta oleh orang Israel. Saya akan mengangkat seorang raja untuk mereka. Tetapi mereka harus siap-siap, karena akan ada anak-anak mereka yang akan diambil dan dijadikan pelayan raja. Lalu binatang peliharaan mereka juga akan diambil untuk diberikan kepada raja. Pastinya semua rakyat itu pelayannya raja. Dan saya sampaikan pesan Tuhan itu kepada mereka. Lalu saya menyuruh mereka pulang dulu. Saya berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sebenarnya siapa yang akan Tuhan pilih untuk menjadi raja? Suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa besok saya akan bertemu dengan orang yang Tuhan sudah pilih menjadi raja Israel. Dan saya pun menunggu. Besoknya saya melihat seorang anak muda berjalan ke arah saya. Saya belum pernah melihat pemuda yang setampan ini di seluruh Israel. Selain tampan, tubuhnya juga tinggi. Rata-rata orang Israel hanya sampai pundaknya saja. Nama papanya adalah Kish. Mereka adalah keturunan dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di antara semua suku orang Israel. Dan ternyata saat itu Bapak Kish kehilangan keledai-keledai betinanya. Jadi dia menyuruh anaknya ini membawa pembantunya pergi mencari keledai-keledainya. Mereka sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Sampai akhirnya mereka datang ke kota tempat saya berada. Waktu saya melihat dia, Tuhan berbicara kepada saya. Pemuda inilah yang Tuhan pilih untuk menjadi raja, memimpin orang-orang Israel. Namanya adalah Saul. Keesokan harinya, saya mengurapi Saul menjadi raja Israel. Bagaimana cerita Saul setelah menjadi seorang raja? Setelah 2 tahun memerintah sebagai raja, Saul mulai tidak taat kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin di Gilgal, mereka terjebak oleh musuh dan bisa saja mereka kalah perang. Saya sudah beritahu kepada Saul untuk menunggu saya di sana. Saya akan ke sana 7 hari kemudian untuk berikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa Israel agar menang perang. Tetapi apa yang terjadi? Waktu saya sampai di kota Gilgal,
Ternyata Saul baru saja mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang engkau lakukan? Kau tidak datang pada waktu itu. Orang Filistin pada sudah datang ke Mikmas. Apa yang kau lakukan? Pada Tuhan, aku belum menyebut namanya. Kemana saja engkau? Perbuatanmu itu bodoh. Emang kenapa? Tidak dengarkan perintah Tuhan. Sebab sedianya Tuhan telah mengokohkan kerajaan-Mu atas bangsa Israel selama-lamanya. Aku pasti benar. Tetapi kerajaan-Mu tidak akan tetap. Sebab omong kosong. Tuhan telah memilih yang berkenan di hatinya untuk memilih raja yang baru. Siapa dia? Siapa? Engkau tidak akan memerintah bangsa Israel lagi. Omong kosong. Aku gak percaya. Aku orang hebat. Nah, jadi Jenis, ketidaktaatan Raja Saul itu bukan cuma sekali loh. Tapi udah beberapa kali. Nah, ini ada satu lagi nih. Yang luar biasa. Ketidaktaatannya membawa akibat yang luar biasa. Apa tuh? Nah, jadi ceritanya Raja Saul itu mau lawan bangsa Amalek. Oh, yang besar-besar itu ya? Amalek, iya. Nah, lalu waktu itu Tuhan perintahkan supaya menumpaskan semua manusia. Lalu juga ternak-ternaknya juga ditumpasin, dimusnahkan. Nggak boleh diambil. Nggak boleh. Tapi waktu itu Raja Saul itu lihat kalau ternaknya, kambing dombanya tuh gemuk-gemuk, bagus-bagus. Jadi dia ambil. Dia ambil lalu dia bilang kalau dia mau persembahkan sama Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan marah. Loh, kok Tuhan marah sih? Kan dikasih persembahan domba yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, kan niatnya baik. Kok Tuhan marah? Tuhan marah karena ketidaktaatan Saul. Taat itu lebih penting loh daripada mempersembahkan korban. Oh, jadi Tuhan marah, Tuhan tidak senang karena Raja Saul tidak taat ya? Benar. Nah, yang bisa mempersembahkan korban itu juga hanya Samuel, imam. Imam, ya zaman dulu imam. Nah, lu masih ingat kan yang cerita sebelumnya tuh, yang beberapa waktu sebelumnya, waktu mau lawan bangsa Filistin lagi? Yang bangsa besar-besar tuh. Iya. Malah Raja Saul apa yang dilakukan? Dia nggak sabar, dia nggak mau tunggu 7 hari. Dia nggak sabar tunggu Bapak Samuel datang. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dia mempersembahkan korban bakaran. Padahal kan nggak boleh, harus imam. Iya, betul. Makanya waktu itu Pak Samuel marah. Dan Tuhan juga marah. Wah, itu karena Raja Saulnya nggak sabar sih. Raja Saulnya tuh sebenarnya ini lebih takut ditinggalkan orang rakyat-rakyatnya. Makanya dia ambil tindakan sendiri. Oh, jadi Raja Saul tidak sabar, tidak taat karena dia takut ya ditinggalkan sama rakyatnya. Iya. Nah, soalnya waktu itu dia lihat bangsa Filistin itu datangnya pakai kereta kuda. Banyak, ramai sekali. Nah, jadi makanya dia memilih tidak taat. Gitu ya. Nah, menurut Jenis nih, taat itu gampang gak sih Jenis? Kalau mau bilang gampang sih sebenarnya susah, Ce. Kalau misalnya moodnya lagi baik, lagi senang-senang, lagi happy-happy, mau taat sih gampang. Tapi kalau moodnya lagi bad, lagi marah, atau lagi takut kayak Raja Saul, taat tuh susah sekali. Tapi ada loh, firman Tuhan di cerita Alkitab, ada yang taat juga gak? Ada. Siapa tuh yang taat? Ayo sebutkan. Jadi kan setiap kali hari Minggu, nah Dedek Jenis ini rajin ibadah tiap minggu. Jadi dengar banyak firman Tuhan. Jadi ada seperti Bapak Abraham. Betul, Bapak Abraham. Nah terus yang membelah itu, Bapak
menggantikan Bapak Musa. Yang perang-perang itu. Bapak Yosua. Ada lagi nggak? Ada dong, kan kemarin mereka Natal ya. Nah, orang tua Yesus juga, Yesus sama Maria. Betul. Dan pastinya Tuhan Yesus juga. Iya, itu adalah contoh orang-orang yang taat. Kalau yang tidak taat dan pasti dapat akibatnya siapa? Ayo, yang tidak taat nih, yang tidak taat siapa? Yang tidak taat itu ya, Adam dan Hawa. Oh, betul-betul. Kenapa? Mereka makan buah yang dilarang. Jadinya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka mati karena dosa. Betul-betul. Ada lagi nggak? Ada. Siapa? Yang jenis ingat siapa? Itu tuh Akan. Dia tuh gara-gara dia tidak taat, akhirnya orang Israel kalah perang dan dia sama keluarganya dihukum. Akan nih. Makanya kalau gitu Jenis mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Kalau Jenis mau jadi anak yang taat, karena Jenis mau jadi anak yang menyenangkan Tuhan. Nah, kalau gitu jangan. Aduh. Nggak taat sama perintah Cece ya, kan disuruh belajar kemarin. Iya, kemarin ada belajar, hanya kurang sungguh-sungguh aja. Sama aja lah. Kalau gitu kita mulai dari hal yang kecil ya. Contohnya kayak tadi kamu tuh, udah belajar kan? Udah tahu kan? Udah, jadinya remedial karena nggak sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh, jujur juga ya. Kamu jujur nggak tadi? Iya, jujur ada belajar dikit. Jujur kerjakannya, bukan jujur belajar sedikit. Enggak, Jenis nggak ada nyontek-nyontek, jujur kok. Tapi tadi ketiduran. Aduh, nggak bisa kerjain. Jenis. Lalu nih Jenis, mulai dari hal kecil yang lain. Contohnya kalau misalnya papa sama mama bilang nggak boleh makan snack ya, nanti bisa batuk ya. Betul. Kalau udah dibilang kayak gitu, biasa langsung berhenti makan tuh. Ya? Lalu kalau bu guru di sekolah, biasa bu guru kasih perintah apa? Kerjakan PR. Kerjakan PR. Terus jangan berantem sama teman. Nggak boleh nyontek. Ada akuin nggak? Ada ikutin perintahnya? Ada lakuin. Oke, lalu kalau misalnya kakek nenek, akong ama, bilang, Jenis, stop, berhenti nonton TV-nya, berhenti main gamenya, mandi. Ada nggak kamu mandi? Kadang-kadang sih tunggu kartunnya selesai dulu baru mandi. Kan? Kalau gitu mulai sekarang kita belajar ya. Kayak belajar untuk taat. Nih, Cece ada ini nih. Ada satu firman Tuhan nih. Dari Amsal nih. Ayo duduk dulu yuk. Ya, dari Amsal pasal 13 ayat 13b juga nih. 13 gampang sekali ya. Iya, nih. Ini dia. Amsal pasal 13 ayat 13b nih. Coba kita baca ya. 1, 2, 3. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi. Oke. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan bilang, siapa yang taat akan perintah akan menerima balasannya. Nah, kalau kita tidak taat, ada akibatnya. Kalau taat, juga ada hal dampak positifnya kan? Nah, kalau gitu belajar ya. Udah tahu kan sekarang? Iya, sekarang belajar sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Akibatnya sekarang remedial. Jenis nggak mau remedial lagi. Harus jadi anak yang taat. Yang menyenangkan Tuhan. Oke, yuk kita berdoa ya Jenis ya. Iya, Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah ajar Jenis untuk menjadi anak yang taat. Tuhan pimpin ya supaya Jenis bisa taat dengan perintah papa mama kakek nenek dan juga guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kita untuk hidup taat
Karena orang yang hidup taat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mau melakukannya. Nah, kita bisa memulai dengan hal yang sederhana, misalnya kita membaca Alkitab setiap hari. Karena Tuhan mau kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukannya. Dengar, ku mau dengar suara Tuhan dan mengikutinya. Dengar suara Yesus, ku mau dengar dan menaati. Ikut, ku mau ikut Yesus, sepanjang jalan ikut Dia. Dengar. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja. Jangan lupa ya, tambahkan angka 11 di belakangnya. Atau adik-adik bisa titip papa dan mama untuk antarkan ke gereja. Dan satu lagi, hari ini kita ada kelompok kecil. Adik-adik silakan bergabung di kelasnya masing-masing ya, ditunggu kehadirannya. Halo adik-adik, kakak punya pengumuman dan kabar gembira nih. Buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kita akan mulai ibadah onsite SKY pada minggu pertama bulan Februari, yaitu tanggal 6 Februari 2022. Tapi ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, ibadah onsite SKY dibuka untuk 3 kali ibadah, yaitu jam 7.30 pagi, 10.30, dan jam 5 sore. Yang kedua, adik-adik harus melakukan pendaftaran secara online dan waktu di gereja adik-adik harus men-scan barcode dan mengisi daftar kehadiran. Adik-adik juga harus mengecek suhu tubuh di depan lift gereja di lantai 2. Mengenai pendaftaran online akan diinfokan oleh kakak kelompok kecil di grup WA masing-masing ya. Nah, yang ketiga, untuk pembagian aula ibadah, adik-adik kelas 4 di Aula Bethlehem lantai 3, kelas 5 dan kelas 6 di lantai 5, kelas 5 di Aula Yerusalem, dan kelas 6 di Aula Antioquia. Nah, khusus ibadah SKY sore, kelas 4, 5, dan 6 digabung di Aula Bethlehem lantai 3. Adik-adik jangan lupa bawa alat tulis dan buku aktivitasnya juga ya, karena kita tetap melakukan aktivitas di KK onsite. Nah, buat adik-adik kelas 4, 5, 6 yang masih belum bisa ibadah onsite, adik-adik tetap beribadah online di rumah ya. Dan tetap ada pertemuan kelompok kecil yang dilakukan 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Nah, untuk adik-adik yang balita, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita terus bersabar dan berdoa ya, supaya ke depan kita semua bisa beribadah kembali di gereja. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Kita mau doa Bapa kami. Doa Bapa kami akan dipimpin oleh teman kita dan kemudian Ibu Maria akan memberikan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari dengan sikap yang hormat. Lipat tangan dan tutup mata. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dengarkanlah Dia yang menjadikan anak-anak dan taat kepada Dia. Karena anak-anak adalah umat Tuhan dan kawanan domba gembalaannya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Dadah. Bye-bye, Tuhan berkati.